Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, saat ini Kakak Stella ada teman baru di Halo adik-adik. Hai, di sebelah Kak Stella ada kakak calon pendeta Maria Borusi Hombing yang akan bernyanyi, yang akan bersuka cita di hari Minggu ini bersama-sama. Nah, untuk adik-adik semua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan mengutus aku. Saatnya kita memuji Tuhan. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Tiap Langkahku. Musik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kembali kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Musik.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Semua adik-adik, lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita kembali memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, ayo kita persiapkan Alkitabnya, kita duduk yang baik, dan kita angkat satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik. Terang
besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa lebih dahulu. Anugerah serta kasih setia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan ayat khotbah bagi kita yang diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10. Bapak Pendeta akan membacanya dan anak-anak sekolah minggu mendengarnya dengan baik. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang Musa, seorang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang sangat besar. Coba bayangkan ya, kalau hari ini Tuhan bertanya pada kalian, "Maukah kamu menolong orang lain?" Apa yang mungkin kalian jawab? Mungkin ada yang menjawab, "Aku masih kecil Tuhan. Aku tidak pintar. Aku tidak kuat. Aku cuma anak biasa-biasa saja Tuhan." Atau ada yang menjawab, "Aku sedang malas Tuhan, nanti saja ya Tuhan panggil lagi aku." Nah, Musa juga sebenarnya berpikir begitu. Anak-anak, waktu itu Musa sedang tidak mencari Tuhan. Musa juga tidak punya cita-cita dan punya rencana besar dalam hidupnya. Musa juga bukan seorang pemimpin, bukan seorang jenderal, juga bukan seorang raja. Musa hanya seorang gembala domba atau gembala kambing. Itu pun bukan dombanya sendiri, tetapi domba mertuanya yang bernama Jitro.
Musa bukan seorang yang berada, yang kaya, punya kuasa, dan banyak harta. Tidak. Setiap hari Musa menggiring domba berjalan di padang gurun. Hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi suatu hari Musa melihat sesuatu yang aneh. Semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Musa heran sekali. Ia berkata dalam hatinya, "Aku mau mendekat dan melihat peristiwa yang aneh ini." Anak-anak, keheranan Musa membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Dan saat Musa mendekat, Tuhan memanggil dia. "Musa, Musa." Tuhan berkata, "Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan sepatumu, sebab tempat ini kudus." Musa takut. Musa menutup wajahnya. Musa merasa kecil di hadapan Allah. Allah berkata lagi, "Akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Anak-anak ingat ya, Allah yang memanggil Musa itu adalah Allah yang sama yang mengasihi kita hari ini. Dan Allah mengatakan sesuatu yang penting kepada Musa. Apa yang dikatakan Allah? "Aku telah melihat penderitaan umat. Aku telah mendengar jeritan mereka. Aku tahu kesengsaraan umatku." Itu artinya apa? Itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah peduli. Allah itu tidak diam saja melihat orang-orang yang tertindas. Allah membela mereka. Lalu Allah berkata lagi, "Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membebaskan umatku." Ketika mendengar itu, Musa kaget, Musa takut. Musa berkata, "Siapa aku ini Tuhan? Aku tidak kuat. Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku melawan Firaun?" Anak-anak, Firaun itu raja yang sangat kuat. Punya banyak tentara, punya kuasa besar. Sedangkan Musa tidak punya pasukan, tidak punya senjata, tidak punya kuasa. Tetapi Allah menjawab Musa dengan satu kalimat yang indah. "Bukankah aku menyertai engkau?" Artinya apa? Allah berkata, "Hai Musa, jangan takut, ada Allah kuat yang menyertai engkau." Artinya bukan Musa yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat menyertai Musa. Bukan kekuatan Musa yang diandalkan, tetapi kekuatan Allah yang bekerja untuk menyelamatkan. Allah menunjukkan kekuatannya melalui Musa kepada bangsa Mesir. Karena Firaun, raja orang Mesir, menganggap Israel bukan manusia yang berharga dan boleh saja ditindas sesukanya. Anak-anak, ada seorang anak bernama Beni. Beni ini anak yang pendiam. Di sekolah ia sering diejek. "Ah, kamu bodoh, kamu lambat, kamu ini anak bawang, kamu ini tidak penting." Saat bermain, Beni sering tidak diajak, didorong, diejek, bahkan dikucilkan. Suatu hari pernah sepatu Beni disembunyikan teman-temannya. Beni menangis sendiri di sudut kelas. Tidak ada yang menolong. Beni merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya buruk, merasa dirinya lemah. Tidak ada yang peduli padaku, kata Beni. Beni semakin merasa dirinya tidak berharga. Anak-anak, itulah yang dialami bangsa Israel di Mesir. Mereka dipukul, mereka diperintah dan diperas tenaganya dengan semena-mena. Mereka dianggap tidak manusia. Tetapi Tuhan berkata, "Aku melihat penderitaan mereka. Aku mendengarkan jeritan." Dan Tuhan mengutus Musa. Anak-anak, mungkin kalian berpikir, aku masih kecil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengar baik-baik.
Tuhan juga mengutus anak-anak. Apa yang bisa dilakukan anak sekolah minggu? Apa yang bisa kalian lakukan? Hiburlah teman yang sedih. Belalah teman yang dibuli. Jangan ikut mengejek yang lemah. Bersahabatlah dengan siapapun. Jangan membeda-bedakan teman. Berteman jugalah dengan orang yang pendiam. Itu semua pekerjaan Tuhan. Saat kalian mengasihi, menolong, mendamaikan, Tuhan sedang bekerja melalui kehidupan kalian. Tuhan tidak suka orang ditindas. Tuhan marah jika ada orang yang diperlakukan semena-mena. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Semua orang penting di mata Tuhan. Tidak ada orang yang boleh dihina. Tuhan mengasihi kalian semua. Semua kita berharga di mata Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Musa hanya gembala biasa, tetapi Tuhan menyertainya. Kalian mungkin anak-anak biasa, tapi Tuhan juga menyertai kalian. Marilah kita menjadi anak-anak yang mengasihi, menolong, dan membela yang lemah. Karena Tuhan mengutus kita semua untuk mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami untuk meneladani Musa yang mau dipanggil untuk membebaskan umat Israel atas kuasa Allah di tengah-tengah kehidupannya. Ya Bapa, pimpin kami juga dan ajarlah kami, anak-anak sekolah minggu, agar mengerti rencana-Mu. Agar kami sungguh-sungguh mau membebaskan orang lain dari kesedihan. Membebaskan orang lain dari sakit hati. Agar kami mau berbagi, mengasihi, dan menolong sesama kami. Karena itulah tugas yang Kau panggil, tugas yang Kau berikan kepada kami. Agar kami mau menopang, menolong, menjadi sesama dengan teman-teman kami. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami, agar kami boleh mengikuti panggilan-Mu sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah KASIH, musik. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.